Baik ya, seperti apa yang pernah saya katakan di beberapa media, dugaan pelanggaran hak cipta yang dialamatkan kepada Lesti Kejora tidak bisa menggunakan alat bukti yang masih aktif di YouTube dan berbagai bukti liris platform digital seperti di Spotify, Amazon Music, Juk, dan lain-lain. Termasuk tidak bisa menggunakan bukti perpustakaan musik komersil TikTok, Instagram, dan Facebook. Sebab keaktifan itu merupakan bukti illegal akses. Perlu dipahami, setiap pelanggaran hak cipta, lagu atau musik di YouTube maupun di platform digital, pasti akan teridentifikasi melalui sistem pelacakan digital berbasis ISRC, International Standard Recording Code, dan ISWC, International Standard Musical Word Code. Dan apabila terbukti pelanggaran hak cipta, maka secara otomatis lagu atau musik itu akan dibisukan, munting, atau diganti dengan lagu lain yang no copyright, atau dimungkinkan akun tadi akan diblokir oleh pihak otoritas. Sistem ini merupakan bagian dari upaya penegakan hak cipta secara digital yang berlaku secara lintas yurisdiksi. Nah, tayangan digital pada YouTube atau platform digital adalah bentuk mitra kerjasama antara pemilik akun dengan penyedia akun yang melibatkan yurisdiksi hukum negara lain. Pihak pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa karyanya digunakan tanpa izin, sebaiknya sengketakan secara digital melalui fasilitas yang tersedia. Mekanisme tersebut diakui dan berlaku secara lintas negara sesuai dengan rezim pelindungan kekayaan intelektual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, serta instrumen hukum internasional dalam otoritas World Intellectual Property Organization atau WIPO dan Agreement Trip. Nah, termasuk bukti tayang penyelenggaraan ajang pencarian bakat. Ini pun tidak bisa menjadi bukti pelanggaran hak cipta, dikarenakan Lesti Kejora adalah peserta lomba, bukan subjek tindak pidana pelanggaran hak cipta. Selama pelaku pertunjukan melakukan pembayaran imbalan melalui lembaga manajemen kolektif, penggunaan hak cipta secara komersial itu tidak perlu meminta izin kepada pencipta. Ketentuan ini kan diatur di pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, perlu juga dipahami, pelaku pertunjukan dan Lesti Kejora juga mendapat pelindungan di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu. Oleh karena itu, pelapor semestinya menyusun analisis yuridis terhadap alat bukti secara konkret guna menilai pemenuhan unsur-unsur pembuktian baik secara formil maupun secara material sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tuduhan pelanggaran hak cipta memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak hanya bersifat asumtif. Nah, yang perlu diingat dan hati-hati bagi pelapor, jika terbukti bahwa pendapatan royalti dari YouTube dan berbagai platform digital ternyata dibagi dengan penyanyi dan pencipta atau pemegang hak cipta, maka penerapan pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tidak bisa diterapkan kepada Lesti Kejora. Hal ini sangat mungkin mengingat setiap rilis digital baik melalui agregator maupun platform pendistribusian lainnya wajib mencantumkan nama penyanyi dan pencipta dengan tujuan untuk memastikan kejelasan dalam pembagian pendapatan digital atau royalti. Bukti berupa tayang atau rilis musik yang diperoleh melalui pengunduhan atau download belum dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah, melainkan hanya sebatas petunjuk dikarenakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penyidik tetap akan mempertanyakan keabsahan alat bukti sebagaimana diatur
pada pasal 184 Kitab Hukum Acara Pidana. Termasuk apabila sengketa beralih ke ranah perdata, maka pembuktian tetap harus berpedoman pada ketentuan pasal 164 HIR dan pasal 284 RBG yang mengatur secara limitatif tentang jenis-jenis alat bukti yang diakui secara hukum. Dalam era digital yang melibatkan lintas yurisdiksi, kapasitas dan kompetensi kuasa hukum harus benar-benar mumpuni. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta memberikan ruang yuridis untuk menangani permasalahan digital. Tapi perlu diingat juga, undang-undang ini banyak terlahir dari berbagai macam ratifikasi perjanjian internasional. Indonesia sendiri merupakan anggota Konvensi Berne untuk pelindungan hak cipta. Itu pada zaman pemerintah kolonial Belanda tahun 1914 dan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work baru diratifikasi lagi oleh negara Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 18 tahun 1997. Nah, sebagai negara anggota Konvensi Berne, Indonesia memiliki kewajiban internasional untuk melindungi hak cipta dari negara-negara anggota lainnya. Sebaliknya, Indonesia juga memiliki hak untuk menuntut perlindungan hukum bagi karya cipta warga negaranya di negara-negara anggota Konvensi Berne. Nah, dalam objek permasalahan hak cipta Lesti Kejora ini, kuasa hukum harus mampu mana pelanggaran hak cipta yang dilakukan non kemitraan secara digital, mana pelanggaran hak cipta yang dilakukan, mana hak cipta yang diatur digital secara kemitraan. Jadi ini dua hal yang berbeda. Terima kasih.